Sofi dari Prodi PAUD kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UTS pada mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Hairiyah MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan bagian-bagian otak dan fungsi dari otak itu sendiri. Berikut pemaparannya. Bagian otak manusia dan fungsinya menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena bagian otak manusia adalah organ vital yang memiliki anatomi dan fungsi paling canggih yang ada di dalam tubuh manusia. Organ ini memiliki peran utama sebagai pusat kontrol dari beragam jenis kegiatan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Nah, baik yang dilakukan secara sadar seperti menggenggam ponsel atau yang tidak seperti mencerna makanan. Berikut adalah bagian otak manusia. Ada apa saja? Nah, otak manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian otak besar atau yang biasa dikenal dengan cerebrum. Nah, cerebrum merupakan bagian yang besar dan fungsinya juga paling banyak. Permukaan luar otak besar disebut dengan cortex cerebri, dan bagian inilah yang terlihat saat kita membayangkan otak manusia. Otak besar dibagi menjadi 2 bagian kiri dan kanan, yang disebut dengan hemisfer. Dari bagian kiri dan kanan yang disebut dengan hemisfer ini, keduanya dipisahkan oleh struktur seperti parit, yang disebut visura interhemisfer. Kemudian dari masing-masing hemisfer tersebut dibagi lagi menjadi bagian otak yang disebut dengan lobus. Nah, pada masing-masing lobus memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada lobus frontalis. Nah, lobus frontalis ini adalah bagian yang paling besar dibandingkan dengan lobus lainnya. Terletak di otak bagian depan kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Fungsinya untuk mengkoordinasikan perilaku yang memerlukan kemampuan tinggi, misalnya menyelesaikan masalah, fokus, kemudian perencanaan. Kemudian yang kedua, lobus parietal. Terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini berperan sebagai kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan informasi yang dikirimkan oleh bagian otak lain. Kemudian yang ketiga ada lobus temporal. Lobus temporal terletak di sisi sebelah kiri dan kanan otak dekat dengan telinga. Fungsinya adalah untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya mengingat wajah seseorang, dan daya ingat verbal seperti pendengaran dan menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain. Kemudian yang keempat ada lobus occipital, terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan mengenal literasi serta aspek penglihatan lainnya. Kemudian bagian otak yang kedua adalah bagian otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Terletak di bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil berperan dalam kemampuan motorik halus seperti koordinasi tangan dan kaki, bahkan berperan dalam keseimbangan postur, tubuh, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Kemudian bagian otak yang ketiga adalah batang otak. Nah, batang otak ini terletak di depan otak kecil yang menghubungkan otak besar ke susunan syaraf di tulang belakang. Batang otak dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah otak tengah. Nah, yang pertama ini otak tengah berfungsi untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Nah, kemudian yang kedua ini ada pons. Pons ini merupakan bagian terbesar dari batang otak. Pons merupakan kumpulan dari syaraf-syaraf yang menghubungkan berbagai bagian otak. Kemudian pada bagian ini juga terdapat ujung awal syaraf kranial. Syaraf kranial ini berperan dalam pergerakan wajah dan mengantar informasi sensori ke otak. Kemudian yang ketiga adalah medula oblongata. Nah, medula oblongata ini bagian otak yang terletak paling bawah, berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru, seperti bernafas, bersin, dan menelan. Kemudian yang keempat ada talamus. Talamus bagian yang terletak di atas batang otak dan berfungsi untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori otak. Kemudian yang kelima ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini sekelompok sel syaraf yang terletak di bagian otak, dekat dengan kelenjar pituitari. Bagian ini berhubungan dengan banyak bagian dan bertanggung jawab untuk mengontrol rasa lapar, haus, emosi, dan suhu tubuh.
Kemudian yang keenam ini adalah sistem limbik. Sistem limbik terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada amigdala, kemudian yang kedua hipokampus, yang ketiga ada bagian korteks limbik, dan yang keempat ada bagian septal. Nah, berperan sebagai jembatan yang menghubungkan sistem limbik, hipotalamus, dan korteks cerebral. Bagian otak yang satu ini secara umum berperan sebagai kontrol respon emosional. Kemudian yang ketujuh ada ganglia basalis. Ganglia basalis ini adalah sekelompok sel syaraf yang berukuran besar dan terletak di sekeliling talamus. Nah, bagian ini berperan penting dalam mengatur pergerakan tubuh manusia. Kemudian yang kedelapan ini adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak pada kantong kecil yang berada di dasar tulang tengkorak, kemudian berfungsi untuk mengontrol kelenjar endokrin dalam tubuh. Kemudian yang kesembilan ini adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah terletak di bagian belakang ventrikel ketiga, berfungsi untuk memproduksi melatonin yang mengatur jam internal tubuh dan ritme sirkadian atau pengatur siklus tidur dan bangun tidur. Kemudian bagian yang ke-10 adalah corpus callosum. Corpus callosum ini adalah sel syaraf yang menghubungkan sisi kiri otak ke sisi kanan otak. Bagian ini menjadi jalur penghubung terbesar di otak yang terdiri lebih dari 200 juta serabut syaraf. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai bagian dan fungsi otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.